Halo teman-teman, sampai juga teman-teman ke video ini. Berarti kalian benar-benar memang sungguh untuk melakukan perjalanan untuk mengenal diri dan ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, pembahasan ini sangat penting sekali. Itu kita akan membahas terkait tubuh. Kenapa tubuh? Karena tubuh kita tuh selalu ada untuk kita. Saat kita memiliki ambisi yang sangat besar, tubuh kita selalu ada menemani ketika kita kemana saja, ketika kita menghadapi sesuatu masalah yang ada di dunia ini. Dan saya harap teman-teman menyadari ini, bahwa anggaplah tubuhmu ini karena dia juga perlu untuk mendapatkan hak-haknya. Kadang sering kita tuh lebih memerhatikan mental kita, ya. Sering bilang aku lagi capek secara mental, atau mengeluh gak percaya diri dan lain-lain. Karena menurutku kalian harus mendahulukan tubuhmu dulu. Kayak coba deh jujur teman-teman, kalau teman-teman itu benar-benar memenuhi hak tubuhmu atau enggak, ya. Kayak contoh simpelnya, kalian kurang tidur enggak, ya. Kebanyakan maksa tubuh kalian enggak, dan enggak pernah berhenti untuk memaksakan hal sesuatu, mengajak dia gitu. Tolonglah. Padahal salah satu cara dasar buat mengenal diri yaitu lewat gimana kita memperlakukan tubuh kita. Ya, kalau kamu nggak ada sama tubuhmu, ya besar kemungkinan kamu juga belum benar-benar mengenal diri kamu. So, apa saja yang kita akan bahas terkait ini? Jangan kemana-mana, kita lanjut. Tubuh itu cerminan diri, kawan-kawan. Ya, tubuh tuh selalu nunjukin kondisi kita gitu. Kayak kalian capek itu karena kamu kebanyakan maksa, terus kalian sakit itu karena kamu terlalu lama ngabaikan dia gitu, nggak memperhatikan dia. Terus kalau saat tegang, kamu tuh biasanya karena banyak nyimpen tekanan gitu. Ya, masalahnya kita sering nyari jawaban kemana-mana, padahal tubuh kita tuh ngomong dari lama gitu. Ya, orang yang mulai kenal diri itu biasanya dia mulai kenal dari dirinya sendiri gitu. Mulai dari satu hal, kayak mereka tuh mau dengerin tubuhnya sendiri. Jadi apalagi yang kalian cari, coba kenali tubuhmu. Nah, apa yang terjadi ketika kalian gak kenal tubuh kalian sendiri? Ya, gimana ya? Kalau kamu gak kenal tubuhmu, ya biasanya kamu gak tahu nih batas energi kamu segimana. Terus kebutuhan istirahat kamu seberapa, ritme kerja kamu seberapa. Ya, kamu bakal hidup di standar orang lain, kayak ngikutin tempo orang aja. Padahal beda loh ritme kita dengan ritme orang lain. Itu beda karena prosesnya juga berbeda dalam pertumbuhan. Ya, akhirnya kalian tuh kerja keras terus capek gitu. Ya, produktif tapi hasilnya kosong. Lalu jalan terus tapi ya nggak tahu buat apa sebenarnya. Bukan karena kamu lemah, tapi hidup kamu gak pernah ngerti diri kamu sendiri. Mengenal diri itu, teman-teman, termasuk mengenal batas tubuh. Ya, kenal diri ya bukan cuma soal kayak yang pertama kemarin, kayak kepribadian, kelebihan dan kekurangan, value teman-teman. Ya, tubuh juga itu perlu kita pahamin.
Tapi juga kayak kapan tubuhmu butuh istirahat itu perlu tahu. Terus kapan kamu bisa maksimal, kamu harus tahu. Kapan kamu bisa berhenti, kamu juga harus tahu. Ya orang kenal diri kan nggak bangga sama kata-kata kayak saya kuat capek gitu. Tapi bangga sama konsisten jaga diri kamu. Sayangilah tubuh kamu. Saya ingin teman-teman anggap dia sebagai rekan, dan dengan siapa lagi kita akan menjalankan ambisi-ambisi di dunia ini kalau enggak tubuh kita. Jadi teman-teman, adil ke tubuh itu sama dengan jujur ke diri sendiri. Ya coba deh ingat-ingat teman-teman, kalau kalian pernah bilang aku nggak apa-apa, padahal tubuh kalian jelas-jelas capek, ya dan banyak hal lainnya, kayak kalian itu memaksakan diri kalian kayak aku harus bisa gitu, tapi kalian nggak melihat sinyal dari tubuh kalian. Saya bukan memaksa teman-teman untuk bermalas-malasan, bukan untuk bermalas-malasan, tapi tubuh itu secara otomatis dia tuh ngasih sinyal teman-teman. Coba kalian peka, kayak ya itu bukan kuat sebenarnya. Kalau aku ngerasa aku nggak apa-apa gitu, itu bukan kuat, tapi itu bohong ke diri sendiri namanya. Ya mengenal diri itu butuh kejujuran kayak. Dan jujur kadang itu sederhana sebenarnya. Kalau kalian capek, ya bener-bener lah kasih waktu untuk kalian istirahat dulu sejenak gitu. Oke, aku sedang capek, aku mau istirahat. Dan dari situ kamu mulai kenal apa adanya tentang diri kamu. Coba deh ingat-ingat lagi kalau kalian sering ngerasa nguat-nguatin diri, ya biasanya mahasiswa yang ngerasa kuat-kuatin diri itu sebenarnya salah. Ya memang tugasnya banyak banget ya, tapi kalau kalian mengerjakannya di awal, kalian akan membagi energi itu secara merata. Jadi nggak dikejar semua pada akhir-akhir deadline kalian, mepet-mepet. Kayaknya suka banget ya kalau ngerjain tugas itu deadline. Padahal itu nggak baik juga ke tubuh kita. Kita bakal menguras waktu tidur kita sampai larut-larut malam, sampai jam 2 malam, sampai jam 5 malam kita ngerjakan tugas. Sebenarnya kalau kita cicil dari awal dapat tugas, kemungkinan kalian hanya butuh waktu di siang hari saja, meskipun itu menyicil ya. Jadi teman-teman, kembali lagi, aku pengen kalian itu sadar terkait kondisi tubuh teman-teman, apa yang menjadi kekuatan teman-teman gitu. Nah ini ada cara praktis untuk kalian mengenal pola dari tubuh kalian. Ya coba perhatiin deh, kapan kalian tuh ngerasa bisa fokus, terus kapan kalian itu gampang capek, terus kapan kalian itu kondisinya bikin tubuhmu drop. Coba kalian catat hal-hal kecil ini. Aku bukan ngajarin buat ngeluh ya, tapi ini untuk kita mengenal ritme tubuh kita. Ya itu bagian penting dari mengenal diri. Jadi coba kalian catat hal-hal kecil tadi dan pahamin polanya seperti apa tubuh kita. Jadi teman-teman, intinya begini, kalau kamu mau kenal diri kamu lebih jauh, ya mulailah hal yang dari dekat dulu, kayak tubuh kamu. Karena tubuhmu, kalau kalian dengarkan, dia akan membantu kamu, dia akan sehat, dia akan
selalu ada buat kamu setidaknya 1 hari ke depan jika kamu memenuhi hak-hak yang harusnya kamu berikan pada tubuh kamu. Saya harap kedepannya kita akan lebih seimbang dalam memenuhi hak tubuh kita, dan kita bakal lebih jujur lagi ke tubuh kita sendiri. Dan aku berdoa ke teman-teman, semoga kita semakin mengenal diri kita, dan setelah melihat video-video aku tentang mengenal diri, saya harap kita lebih baik 1% dari sebelumnya. Saya Akmal, pamit undur diri terkait pembahasan mengenal diri sendiri. Sampai jumpa di versi yang terbaik.